Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisin Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan bahas HP dari keluarga Pak Samsul ya. Iya, Samsung A32. Ya, kemarin itu saya sudah review ya HP Samsung yang sering masuk di meja servis. Nah, kali ini kita akan bahas yang A32. Jadi HP ini kasusnya itu restart dan boot loop. Lalu keterangan dari pemilik sudah diusahakan bawa servis lalu diganti baterai juga masih belum bisa ya. Oke, kita akan cek dan analisa. Tentunya dengan smart USB. Saat kita coba cas, dia muncul logo petir. Lalu muncul logo Samsung. Dan mati. Muncul logo Samsung kembali. Dan mati. Ya seperti ini terus ya. Namun yang aneh, dinyalakan tidak mau. Nah, ini kasus sebetulnya aneh ya. Kadang ada di HP itu, khususnya Android ya, kasus aneh yang dijumpai di seri tertentu. Nah, ini padahal biasanya kasus yang seperti ini ya, kalau nggak baterai, bagian software ya. Namun saya tidak yakin ini di bagian software. Nah, ini kondisi masih tetap ya. Jadi saat dicas muncul logo petir, lalu logo Samsung dan restart. Oke, kita akan langsung bahas ya, sebetulnya ini rusaknya di mana. Kita akan copot dulu untuk bagian back covernya. Ya, kita akan buka dulu bagian SIM tray ya. Lalu kita bantu dengan blower ya, kita panasin. Dan tentunya kita akan buka bagian back covernya. Jadi Samsung A32 ini kebanyakan warna janda. Iya. Ungu. Oke, ini saya gunakan blower di setelan anginnya itu 1, lalu panasnya hangat saja. Jika nggak punya blower, bisa bantu dengan minyak kayu putih ataupun thinner ya. Oke, ini sudah terbuka dan ini penampakannya. Lalu kita buka baut-bautnya. Ya, seperti di kasus-kasus Samsung ya, itu terjadi pada umumnya di RAM ataupun CPU. Namun tidak jarang juga terjadi di MMC. Entah kenapa untuk seri A selalu kasusnya mengarah ke situ ya. Ya, ini saya pastiin konektor baterai tertancap dengan baik. Tentunya kita akan cek dulu nilai tegangannya. Ya, muncul 3,68, itu artinya normal. Jadi nggak masalah ya baterai ini. Apalagi bilang pemilik baterai sudah dicoba yang lain juga masih tetap. Jadi tentunya teman-teman sebelum memvonis ke bagian mesin, coba dulu baterainya ya. Jika dicoba baterai yang lain dia normal, jumper saja Airviosnya yang original itu. Ya, saya akan mengarah ke bagian CPU. Kenapa saya langsung ke CPU? Karena begini teman-teman ya, untuk kasus di Samsung, air-air ini memang kebanyakan larinya ke RAM ataupun CPU. Nah, tentunya untuk Samsung A32 kita mesti pastiin dulu ya, apakah RAM CPU-nya itu misah. IC-nya itu kalau misah numpuk ya, RAM di bagian atas, CPU bagian bawah. Nah, di mana letaknya? Kita mesti intip dulu ya. Saya curiga yang besar ini
Oke, kita akan coba pastiin dulu ya. Saya akan lihat dulu, dan ternyata menggunakan MediaTek ya. Wow. Biasanya chipset MediaTek itu tanpa ada RAM di atasnya, dan dia sudah onboard di chipnya untuk RAM itu ya. Berarti ini RAM plus CPU jadi satu. Ya, saya tidak berani untuk lakukan rehot ataupun rebal untuk chipset MediaTek. Jujur itu penanganannya lebih rumit ya, dan tingkat resiko juga tentunya bisa mati total. Saya akan gunakan trik yang paling gila. Dan perhatiin, saya sudah guntingkan untuk bekas kartu SIM ya, lalu saya tempelkan di atas CPU-nya. Tambahin double tip dulu seperti ini. Saya masih ingat ya, dulu saya pernah gunakan trik ini di HP 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Trik ganjal CPU dengan bekas kartu SIM. Dan itu no complaint. Kadang trik gila tapi aneh ya, dan itu pun nyala. Apakah ini bisa normal? Kita mesti coba dulu. Mengapa saya tidak lakukan rehot? Karena di chipset MediaTek CPU biasanya dilem dan keras. Kalau kita lakukan rehot dan dipaksa rehot, berujung matot. Tentunya awalnya kan taunya user nyala ya, walaupun boot loop. Tapi kita harus ngambil keputusan berdasarkan konfirmasi. Jika nggak ada konfirmasi, jangan lakukan itu. Oke, ini saya langsung pasangkan saja. Tujuannya supaya nggak berubah ya, artinya begitu CPU kita tempelin, kita ganjel, kita langsung kencangkan saja. Dan saya tidak pasang untuk di bagian thermal pastanya ya, karena tentunya nggak ngefek. CPU sudah diganjal kan nggak bisa ngefek ya. Ya, ini kita langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, langsung muncul Samsung. Tidak ada logo petir ya. Ini tampilan awal aja udah berbeda ya. Tidak ada tampilan petir. Apakah berhasil ya? Ya, ini hanya trik gila ya. Wow, alhamdulillah berhasil ya. Wah, nyala kembali guys. Aneh ya. Jadi kadang aneh tapi ini nyata ya. Jadi trik gila yang juga kadang tuh apa ya, nggak bisa logis kita berpikir. Namun jika kita runut ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena saat pengganjalan lalu terjadi penekanan, kaki yang ada di CPU kondisi terlem, yang tidak nempel atau connect menjadi connect. Itu alasannya. Nah, ini ada problem baru nih kayaknya. Saya cas tapi ada kondisi ampere jalan, cuman kok ndak ya. Saya lihat tadi kok ndak ada pengecasan. Ini saya coba restart dulu ya. Ya, biasanya kasus seperti ini itu saya gratiskan ya. Apalagi kalau dibikin konten. Yang jelas saya hanya membantu dan menginformasikan bahwasanya ini fix rusak CPU. Kalaupun ini tadi chipset Qualcomm, biasanya RAM ada di atas dan itu bisa kita rehot bagian RAM-nya. Dan biasa permasalahan di RAM. Tapi kalau chipset MediaTek, dia sudah on chip ya, on board atau berada jadi satu. Oke, ini
untuk fitur yang lain ya normal ya, untuk sentuhnya itu normal. Saya pegang-pegang nggak ada yang hangat ya, artinya ini aman. Nah yang aneh, saat dicas itu nggak ada notif ya atau pengisian ya, indikasi pengisian nggak jalan di HP. Oke, ini saya coba matiin dan kita cas kondisi mati. Wow, malah nggak. Oh, ini muncul tanda petir ya. Muncul tanda petir lalu mati. Ya ini memang penyakit seri Samsung kebanyakan begini. Dan itu biasanya faktor finally di CPU. Kalaupun dia menggunakan chipset Qualcomm, ya di RAM ya, bagian atas. Nah ini masih restart dia kondisi tanda petir. Nah gimana cara solusi paling baik dan tidak bermasalah lagi? Ya ganti CPU-nya. Namun penggantian untuk kondisi CPU dilem itu perlu hati-hati ya. Karena tentunya jika kita asal dan gegabah, yang ada nanti justru mati total. Jadi ambil keputusan yang terbaik, konfirmasi dulu sama pemilik. Kalau memang mau diganti CPU, memang resiko matot ya. Namun jika permintaan dari customer ya udah nggak apa-apa lah. Karena memang pada kenyataannya banyak kasus ganjal CPU itu ya aman-aman saja ya. Kalaupun dia kumat ya ganjal kembali. Namun ya kalau saya jujur saya nggak telaten lagi ya untuk ganti CPU. Jadi ya karena faktor mungkin banyak servisan yang masuk dan biasanya ya saya serahkan sama teknisi ya. Teknisi yang saya kelola. Jadi ya untuk pembahasan yang berat itu belakang layar, entah MMC, RAM, CPU, direct. Namun dulu sempet ya saya itu coba bikin konten direct sama MMC, tapi ya viewsnya kurang ya. Oke, ini saya rasa cukup. Tinggal permasalahannya sekarang HP nggak mau dicas. Tentunya ini perlu penanganan lebih lanjut ya. Yang jelas ini jika teman-teman dapat kasus yang sama dan tidak ingin repot, ganjal saja CPU-nya. Dan kalau udah berhasil, gunakan aja. Gitu aja kok repot. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.